Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran animasi. Khususnya di video pembelajaran animasi dua dimensi pada bagian pembuatan aset karakternya. Nah teman-teman, di video pembelajaran kali ini dan praktiknya, nanti kita akan belajar membuat sketsa dari karakter yang akan kita buat. Di mana karakter yang akan kita buat ini merupakan hasil modifikasi dari karakter yang sudah ada dengan modifikasi pada bagian-bagian tertentu ya. Oke, teman-teman, supaya tidak lama-lama, sekarang kita akan coba mulai untuk prosesnya tersebut. Oke, di sini saya akan coba share screen kan, teman-teman, untuk aplikasi yang akan digunakan yaitu aplikasi bernama Krita, teman-teman ya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat sketsanya, kita perlu membuat dokumen baru terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini dokumen barunya. Kita coba klik tombol yang tadi saya beri warna merah. Kita coba klik. Lalu berikutnya, teman-teman bisa atur panjang dan lebar dari dokumennya mau bagaimana. Kalau saya di sini menggunakan default dari custom dokumen saja dengan resolusi 290,00 pixel ya. Berikutnya kita klik create, teman-teman. Maka nanti ketika kita klik create akan muncul tampilan seperti ini ya, workspace-nya. Di mana di sini saya akan coba paparkan bagian antar muka dari Krita ini itu bagaimana sih. Yang pertama di bagian atas nih ada menu-menu teman-teman, di mana teman-teman bisa memanfaatkan menu ini baik dalam menyimpan si file Kritanya atau mengekspor gambar atau membuka file yang sudah ada pada sebelumnya. Bahkan di sini teman-teman juga bisa menambahkan filter dan pengaturan-pengaturan lainnya. Lalu di bagian kiri di sini ada toolbarnya, ada tools-tools yang bisa teman-teman manfaatkan gitu ya. Mulai dari text, lalu select, lalu pen, lalu brush, lalu shape ya. Bahkan ada juga di sini selection di bagian bawah. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Lalu di bagian kanan ini ada pengaturan layernya ya. Oke, tidak berlama-lama. Sekarang kita akan coba mulai teman-teman ke proses yang pertama. Sebelum kita membuat sketsanya, kita perlu memasukkan terlebih dahulu gambar referensinya beserta ornamen yang akan kita tambahkan sebagai kebaruan dari karya yang kita buat. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, teman-teman, di sini teman-teman bisa klik layer, lalu setelah itu teman-teman bisa lanjut ke import or export. Lalu teman-teman silakan boleh import layer ya, pilih import layer. Setelah itu kita bisa cari file yang akan kita masukkan sebagai referensi dari karakternya ya. Saya di sini menggunakan karakter fiksi yaitu Doraemon teman-teman ya. Kita klik open pada eh, karakter Doraemon ini. Nanti maka karakter Doraemon akan ada di layer baru teman-teman. Berikutnya kita akan coba sesuaikan ukuran dari karakter Doraemon ini. Caranya kita gunakan yang namanya ini teman-teman. Ya, kita gunakan tools transform layer dan juga move layer. Nah, kita move dulu agak ke tengah. Nah, berikutnya kita coba transform teman-teman. Kita coba besarkan layer ini, apa namanya, gambar Doraemon ini sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Kalau di sini saya coba pakai ukurannya segini kurang lebih ya. Nah, sudah. Ini untuk Doraemonnya sudah kita masukkan teman-teman. Nah, sebetulnya ada cara lain juga untuk kita memasukkan atau mengimport si asetnya itu. Yaitu, saya coba stop share screen dulu. Saya coba share-nya yang entire screen. Nah, kita juga bisa mengkopikan dari si foldernya secara langsung. Kita buka foldernya, lalu kita klik objek yang akan kita masukkan gitu ya. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik copy, lalu berikutnya kita pindah ke apa namanya? Ke Kritanya, lalu kita Ctrl V, teman-teman. Nanti kalau kita Ctrl V, maka mereka akan berpindah juga, teman-teman ya, ke tampilan yang baru, ke workspace Kritanya ini. Kita bisa menzoom in, menzoom outnya dengan cara melakukan scrolling ya, teman-teman. Lalu kita bisa atur ukuran bagian penutup kepalanya, ikat kepalanya ceritanya. Lalu kita letakkan di bagian atasnya seperti ini. Ya. Berikutnya setelah kita masukkan penutup ikat kepalanya, di sini saya juga akan mencoba memasukkan referensi tangan ya.
Jadi tangannya saya akan coba bikin lebih ada jarinya gitu ya. Kita klik kanan, kita pilih copy, berikutnya kita Ctrl V lagi di keritanya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa merotetnya teman-teman. Nah, kita bisa rotate, lalu kita bisa letakkan di bagian tangan ini. Kita coba kecilkan, nah tangannya ini, nah seukuran sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalkan seperti ini teman-teman ya, ukuran tangannya. Lalu kita bisa duplikat dengan cara Ctrl C, Ctrl V di keyboard. Nah, nanti ini akan ada dua teman-teman tangannya ya, akan terduplikasi. Baru kita bisa rotate kembali untuk kita letakkan ini menjadi bagian tangan kiri. Ceritanya seperti ini ya teman-teman. Lalu berikutnya, rencananya karena ini kita akan coba modifikasi bagian si kantong ajaib Doraemon ini, saya akan coba tambahkan sentuhan etnik gitu ya, pakai batik Mega Mendung. Oke, di sini saya sudah mencarinya. Kita klik kanan, kita copy, lalu kita Ctrl V ya, kita Ctrl V. Nah, nanti akan berpindah ke mana? Ke keritanya, seperti ini kurang lebih. Nah, kalau sudah di copy seperti ini, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan apa? Nah, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat sketsanya. Namun sebelum membuat sketsanya, kita akan coba turunkan opasitas dari tiap referensi yang kita gunakan. Cara menurunkannya, silahkan teman-teman klik tombol apa namanya? Si layer, bukan tombol, tapi layer dari gambar yang akan kita turunkan opasitasnya. Lalu untuk menurunkan opasitasnya ada di sebelah sini. Teman-teman tinggal bisa klik saja, lalu tahan, klik kiri, ke kiriin. Nah, jadi opasitasnya bakalan turun seperti ini ya. Untuk referensi berikutnya pun bisa teman-teman turunkan opasitasnya ya dengan cara mengklik layernya, turunkan, klik layernya dan juga turunkan. Nah, seperti ini teman-teman kurang lebih. Nah, berikutnya setelah kita coba masukkan referensi dan menurunkan opasitasnya, kita akan coba mulai lanjut ke mana? Ke proses pembuatan sketsanya. Dalam membuat sketsa, teman-teman, di sini kita akan mencoba menggunakan satu buah layer saja, ya. Maksimal dua layer lah. Kita bisa pisahkan bagian kepala dan badannya gitu. Nah, pertama-tama kita akan bikin sketsa bagian kepala dulu. Berarti kita harus bikin layer baru. Kita nambahin layer baru. Cara nambahinnya, teman-teman silahkan boleh klik tambah ini ya, teman-teman. Nah, klik tambah ini nanti akan otomatis terdapat layer baru. Teman-teman juga bisa rename nama layernya. Bisa kita klik kanan, lalu kita rename. Rename. Oke, oh, tidak perlu diklik kanan, teman-teman. Ternyata teman-teman bisa tinggal double klik saja. Ini kita ganti nama layernya jadi sketch. Nah, kayak gini. Berikutnya, di sini ada dua teknik yang akan kita gunakan dalam membuat sketsa itu. Yang pertama adalah teknik menggunakan bentuk-bentuk geometris. Yang kedua, kita akan menggunakan teknik menggunakan brush, teman-teman ya. Tapi kita akan kombinasikan kedua teknik itu supaya kita bisa memaksimalkan potensi diri kita dalam membuat sketsa ini. Nah, yang pertama kita akan menggunakan teknik apa namanya? Penggunaan bentuk-bentuk geometris karena di sini saya karakternya itu berbentuk bulat ya rata-rata karena bentuknya Doraemon ini. Nah, maka saya di sini akan menggunakan shape circle ya yang ini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kalau teman-teman ingin menggunakan rectangle atau poligon yang lainnya ini ya. Di sini saya akan gunakan circle ini ya teman-teman. Nah, atau ellipse tool namanya kalau di Krita. Berikutnya, teman-teman bisa mengatur untuk apa namanya? Size ketebalan si outline itu di sini teman-teman. Oke, teman-teman, tadi sempat terpotong, terputus ya teman-teman. Oke, teman-teman, setelah tadi kita coba atur untuk memilih rectangular ini ya, ellipse tool ini, mohon maaf, bukan rectangular, tapi ellipse tool atau circle ini. Selanjutnya, sebelum kita buat di bagian sketsanya ini, kita perlu apa? Kita perlu mengatur dulu size si outline-nya nanti ya. Di sini teman-teman bisa atur size-nya kalau saya jadi 10 pixel saja dan warnanya juga bisa teman-teman atur di bagian kanan ini ya di sini. Bisa teman-teman atur. Kalau saya misalkan warnanya agak coklat kayak gini aja ya.
Nah, berikutnya kalau gitu tinggal kita drag aja teman-teman sesuai polanya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan ukurannya mau disesuaikan, silahkan gunakan transform a layer. Ya, yang ini. Bisa teman-teman pindahkan ya. Nah, lalu kita bisa paskan dengan ukuran referensinya. Selanjutnya, kita lanjutkan lagi teman-teman ke pembuatan bagian bentuk yang lainnya ya. Di sini kita akan bikinnya agak di bagian bawah teman-teman di sini ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau ke seleksi itu nggak putus gitu. Nah, karena di sini kita perlu menseleksi terlebih dahulu si circle ini atau ellipse-nya ini. Baru kita bisa transform atau baru kita bisa atur ukuran besar kecilnya ya. Oke, kita coba besar kecilkan ke bagian bawah juga. Nah, seperti ini. Baru kita letakkan ke bagian atas. Wah, masih belum ternyata. Kalau masih belum, kita coba lebarkan lagi, sedikit lagi. Lalu kita paskan lagi ke atas. Nah, kalau ini sudah cukup nih, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan kembali untuk bagian lainnya. Namun sebelumnya untuk mematikan si rectangular select-nya ini, teman-teman silahkan klik Ctrl, Shift sama A. Nah, Ctrl Shift A ya. Seperti itu. Barulah kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini saya akan coba bikin bagian matanya dulu nih. Bikinnya di luar ya, seperti biasa di sini. Baru kita coba gunakan rectangular select tool. Lalu kita coba masukkan teman-teman ya. Nah, oke, di sini sudah jadi satu matanya. Berikutnya, kita bikin mata yang kedua. Sebelum kita klik ellipse-nya ini, lalu kita klik Ctrl Shift A untuk mematikan si ellipse-nya, si rectangular tool-nya itu. Lalu kita bikin lagi satu mata di bagian kanan. Ya, seperti ini teman-teman. Berikutnya, kita select lagi menggunakan rectangular selection tool. Nah, habis itu baru kita pindahkan lagi menggunakan move layer sama transform layer ya, seperti ini. Nah, untuk bagian matanya sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke bagian apa namanya? Penutup kepalanya ya. Namun sebelum kita lanjut ke bagian penutup kepala, kita tadi sempat lupa menambahkan bagian hidungnya. Kita jadi coba tambahkan bagian hidungnya dulu ya. Pakai apa? Pakai ellipse tool. Kita klik ellipse toolnya ini untuk mematikan si selectionnya. Klik Ctrl Shift A lagi kayak biasa. Lalu berikutnya kita akan coba bikin buat si hidungnya ini. Lalu berikutnya kita akan coba select lagi. Nah, habis itu baru kita pindahkan lagi ke bagian hidungnya ini. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh penerapan dari pembuatan sketsa menggunakan apa? Menggunakan bentuk-bentuk geometris. Sekarang saya juga akan coba praktikkan pembuatan sketsa menggunakan apa namanya brush teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja ini freehand brush tool dan di sini teman-teman pada tool option kita bisa mengatur smoothing brushnya. Apakah tidak ada pengaturan smoothingnya atau menggunakan yang basic? Kalau yang basic itu kayak gini teman-teman ya hasilnya tidak terlalu halus. Ada juga yang weighted ini agak cukup berat ya. Nah, ada juga yang menggunakan stabilizer. Jadi ini bentuknya lebih stabil. Kita gunakan yang pakai stabilizer ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gitu, kita tinggal apa? Kita tinggal bikin aja teman-teman. Polanya itu sesuai dengan referensinya. Kita bikin pola sketsanya sesuai referensinya. Kita tinggal goreskan ya si brushnya ini. Seperti ini. Lalu kita ke bagian atas dan ini lebih enak teman-teman ya. Nah kayak gini. Kita ke atas lagi. Kayak gini ya. Lalu kita hubungkan. Nah, kalau misalkan ada yang nggak jadi nih si garisnya, teman-teman bisa klik Ctrl Z atau bisa menggunakan eraser ini. Jadi kita ganti brushnya itu jadi mode eraser kalau ini. Nah, jadi kalau kita goreskan maka akan terhapus bagian yang ingin kita hapus. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita matikan lagi mode erasernya, kita lanjut lagi pembuatan sketsanya. Ini untuk bagian tengahnya, ada segitiga ya ceritanya. Lalu ini bagian kanan. Dan bagian kirinya juga jangan lupa ya teman-teman. Nah, ini ceritanya bikin penutup kepalanya.
Nah, di sini kurang lebih untuk sketsa tubuh bagian atas atau kepala sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya yang akan kita lakukan pembuatan sketsa bagian mana? Bagian bawah. Ya, untuk pembuatan sketsa bagian bawah, di sini kita akan bedakan dengan bagian atasnya. Ini sketsa atas. Kita bikin layer baru untuk bikin sketsa bagian bawah. Nah, dalam pembuatan sketsa bagian bawah ini, kita juga bisa mengkombinasikan, teman-teman. Kita juga bisa mengkombinasikan bagaimana, apa namanya, eh, mode penggunaan alat geometris dan juga brush itu disatukan. Kita pertama-tama akan gunakan dulu mode penggunaan bentuk geometris, yaitu ellipse tool ya. Kita akan membuat bagian tengah yang bulatnya ini menggunakan ellipse tool. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita bikin ellipse-nya dulu. Nah, habis itu kita selection menggunakan transform tool ya. Nah, seperti ini. Nah, udah kayak gini. Berikutnya ada beberapa bagian lain yang kita proses pembuatannya harus menggunakan brush. Berarti kita pindah ke brush aja, teman-teman. Ya. Kalau udah pindah ke brush, tinggal kita bikin deh bagian yang belum kebikinnya. Seperti bagian lehernya nih, kita bikin bagian lehernya. Kayak gini ya. Lalu berikutnya kita goreskan ke bagian kanan. Nah, ini untuk lehernya ceritanya. Ya, kita tidak perlu percis sama teman-teman ya, karena teman-teman pasti punya inspirasinya tersendiri. Seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ada bagian yang, oh nanti kayaknya pengen dihapus deh. Oke, nggak apa-apa. Nanti dihapusnya ya teman-teman. Karena nanti di bagian akhir pembuatan sketsa ini, kita perlu menghapus bagian yang tumpang tindih tadi ya. Nah, kayak gini misalkan. Nah, ini sudah jadi nih bagian lehernya. Sekarang kita lanjut ke bagian lainnya ya. Tinggal kita goreskan saja apanya? Berasnya ini teman-teman. Nah, tinggal kita goreskan mengikuti referensinya. Jangan lupa satu bagian dan bagian lainnya harus terhubungnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kayak gini. Berikutnya kita bikin bagian tangannya juga ya. Nah, karena tangannya kita tadi kombinasikan dengan jari, jadi kita harus membuat bagian jari-jarinya juga ini ya. Dan bagian jari-jari ini kan lebih detail. Ini agak berat kalau kita pakai yang stabilizer. Kita pakai yang weighted aja. Kita pindah ke weighted, baru kita buat nih bagian tangannya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tangannya udah jadi nih, tangan kiri. Eh, Tinggal kita bikin bagian tangan kanan. Pakai yang stabilizer dulu, lalu kita goreskan untuk bagian tangan kanannya, lalu kita ubah ke yang weighted ya, supaya tidak terlalu berat teman-teman kayak gini ya. Tinggal kita ikuti polanya. Dan yang weighted ini udah agak halus juga teman-teman daripada yang basic atau yang non ya. Nah, tinggal teman-teman ikuti seperti ini. Lalu kita selesaikan bagian yang belum selesai. Pakai yang stabilizer ya. Jadi bedanya stabilizer sama weighted itu, kalau stabilizer itu ke bentuk-bentuk yang ukurannya agak besar. Kalau yang lebih detail, mending pakai weighted teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kita bikin bagian badan sebelah kanannya juga. Lalu kita terakhir bikin bagian kakinya. Nah, kurang lebih untuk bagian kaki seperti ini, kaki kiri, kita tinggal bikin bagian yang kaki kanan. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Terakhir, teman-teman, setelah kita bikin sketsa dasarnya, di sini teman-teman kita perlu merapikan bagian yang tumpang tindih tadi ya, khususnya di bagian mata, lalu di bagian tubuh ya, badan. Nah, caranya, kayak kita ke bagian sketch atas dulu ya. Ini kita ganti namanya jadi sketch bawah. Tadi saya lupa ya, ganti nama layernya. Nah, kita ke sketch atas dulu, lalu kita ubah brush smoothingnya jadi basic aja. Lalu habis kita ubah ya teman-teman, habis kita ubah si brush smoothingnya, lanjut kita tinggal hapus bagian atas yang tidak ingin apa ya, tidak ingin tumpang tindih gitu ya.
Nah, supaya tidak tumpang tindih bagian atasnya, di sini kita nyalakan erasernya ini, lalu tinggal kita hapus aja. Nih di bagian mata, kan ini mata nggak ada ini ya. Nah, kita hapus dulu ujung-ujungnya, ya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini baru kita ke tengahnya, seperti ini teman-teman. Dihapus ya. Nah, kita hapus kayak gini, pelan-pelan aja. Kalau brushnya mau digedein juga boleh, size-nya ya. Misalkan segini, ini bisa lebih cepat teman-teman ya, tapi kalau yang lebih detail bisa turunin lagi ukurannya ya. Takutnya kehapus gitu si apa namanya? Si outline atau sketsa yang udah kita buatnya. Ini untuk bagian mata kayaknya udah beres deh ya. Tinggal kita pindah ke mana? Tinggal kita pindah ke bagian tubuh yang bawah ya teman-teman. Oke, ini rotetnya bentar. Nah, oke. Kadang saya tuh nggak sengaja ya, teman-teman klik rotate gitu. Nah, kayak gini. Habis itu kita akan coba hapus bagian tumpang tindih yang bawahnya nih. Kita turunkan dulu size-nya ya teman-teman. Ini kan tumpang tindih sama bagian bawah. Ah, kita tinggal hapus dari sini saja. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita hapus yang tumpang tindihnya supaya lebih rapi. Nah, berikutnya yang dekat loncengnya juga kita hapus. Berarti ini di sketch bawah kita pindah dulu layernya teman-teman. Habis pindah layer baru kita bisa hapus kayak gini ya. Kurang lebih jadi seperti ini teman-teman ya. Dan kurang lebih kita akan coba matikan si sketsanya semuanya. Dan hasil dari bentuk dasarnya kurang lebih seperti ini ya. Bisa teman-teman simpan dengan cara klik file lalu save as ya. Seperti itu teman-teman untuk praktik pembuatan sketsanya dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali teman-teman di video pembelajaran selanjutnya.